Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla wa azilla wa uzalla wa adlima udlama wa ajhala yujal alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila mithal. Falakal hamdu walakal minna walakas syarafu ala kulli walakas syarafu ala kulli syai'in innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salam dan salawat insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku mitra muslim hafizakumullah, alhamdulillah kita bisa bersua dan untuk bisa kembali lagi menggali spirit dan motivasi dari ayat-ayat Allah Rabbul Alamin. Kali ini kita ingin mencoba menggali motivasi surat Al-Mudaththir, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Surat ini mitra muslim bisa menjadi motivasi, bisa menjadi spirit bagi kita umat Islam. Bagi kita umat Islam yang secara prinsip kehidupan beragama Islam, bahwa setiap muslim adalah da'in. Setiap muslim itu adalah da'i. Janganlah dianggap da'i itu urusan ustaz saja. Janganlah dianggap da'i itu urusan kiai saja, urusan ajunan, urusan habaib. Tidak. Da'i itu urusan kaum muslimin. Man lam yahtamma bi umuril mu'minin falaysa minna. Orang yang tidak peduli terhadap urusan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam lainnya, falaysa minna, maka tidak masuk golongan kami, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dai atau berdakwah, dakwah itu pekerjaannya, dai itu pelakunya. Itu adalah mitra muslim bagian dari wujud ihtimam kita, wujud perhatian kita kepada kaum muslimin. Tentu kaum muslimin ada problem, ada masalah, baik masalah keimanan, masalah ibadah. Itu perlu ada yang namanya pelurusan-pelurusan, perlu adanya yang namanya kembali kepada on the track syariah, on the track akidah. Nah, perlu ada orang yang benar-benar mengajak. Dan orang yang mengajak untuk kembali kepada Allah, ini namanya da'i. Aktivitasnya adalah dakwah. Likulli muslim da'in, semua orang Islam da'i. Dia harus bisa mengajak orang menuju kepada kebaikan. Karena di antara sekian ciri pribadi orang yang baik itu adalah tidak hanya soleh pada dirinya, tapi juga musleh, yaitu mampu bisa memberikan kesalehan kepada orang lain dengan cara berdakwah. Apapun profesinya mitra muslim, apakah penyiar, apapun profesinya, apakah dokter, apakah petani, apakah tukang insinyur, apakah presiden, apakah pejabat-pejabat, apapun profesinya, mitra muslim, pribadi yang terbaik adalah pribadi yang berdakwah. Selalu dalam hidup itu berdakwah.
da'i ilallah, ad-da'i ilallah, selalu menjadi orang yang menyeru untuk kebaikan menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Dan Al-Quran lewat lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan yang namanya kaidah-kaidah bagaimana menjadi dai yang baik, bagaimana menjadi dai yang lurus, bagaimana menjadi dai-dai Allah yang luar biasa dihargai di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah bagi kita, adalah teladan bagi kita bagaimana menjadi dai yang luar biasa, bagaimana menjadi dai yang bernilai di sisi Allah dan bermanfaat di kalangan manusia. So, mitra muslim, pagi hari ini kita akan mencoba menggali bagaimana kaidah-kaidah, bagaimana rumusan, bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan untuk menjadi dai-dai Allah. Semoga apa yang dilakukan oleh para dai, ya, kita ketika berdakwah benar-benar sesuai dengan ketentuan itu. Dan ketentuan ini ada dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7, saudaraku. Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujasa fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fashbir. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kurang lebih terjemahannya adalah ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangunlah, fa'andir, lalu berilah peringatan kepada orang-orang, wa rabbaka fakabbir, dan agungkan Tuhanmu, wa siyabaka fatahhir, dan bersihkan pakaianmu, warrujasa fahjur, dan tinggalkan segala perbuatan yang keji, wala tamnun tastaksir, janganlah engkau memberi sesuatu dengan maksud ingin memperoleh balasan yang lebih banyak lagi, wali rabbika fashbir, dan karena Tuhanmu lah kau harus bersabar. Ayat ini mitra muslim, surat ini mitra muslim, memang secara mukhatabnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruan ini, khitab ini memang mukhatabnya ditujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun selama tidak ada pengkhususan khitabun li Rasulillah, khitabun li ummatihi, dalam sebuah kaidah seruan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruan pula kepada umatnya. Selama tidak ada pengkhususan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka surat Al-Mudaththir di sini, mitra muslim hafizahumullah, ini memang seruannya dari lihat syakul kalamnya, teksnya itu kepada Rasulullah. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kum fa'andir, ayo bangun, fa'andir, berilah peringatan mereka, berdakwalah engkau. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu engkau harus mengagungkan, membesarkan. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian, jangan lusuh ketika berdakwah, dan jangan kempros kalau bahasa kita ya, ketika berdakwah. Wa rujaza fahjur, dan perbuatan yang keji yang mendatangkan azab, yang mendatangkan konflik masyarakat, fahjur, jauhi. Wala tamnun tastaksir, jangan sekali-kali memberi sesuatu untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar. Wali rabbika fashbir, dan bersabarlah karena Tuhanmu, bukan karena apa-apa dalam bersabar. So, mitra muslim hafizahumullah, di kalangan para ulama memang terjadi perbedaan pendapat apakah surat Al-Mudaththir ini adalah surat pertama yang diturunkan. Kan ada surat Al-Alaq yang selama ini kita pahami kan, surat Al-Alaq itu yang pertama turun sebagai wahyu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, dan seterusnya. Nah, ada pula ulama yang menyatakan adalah Al-Mudaththir ini adalah, saudaraku ikhwati din fillah, adalah surat yang pertama. Tetapi jumhur ulama, jumhur mufassir, nanti bisa diklarifikasi kepada pakar tafsir kita ya kan ya, untuk memposisikan surat ini. Tapi memang kalau jumhur mufassir menyatakan ini adalah surat yang kedua setelah surat Al-Alaq, sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkisah bahwa ketika beliau turun dari Gua Hira, ya kan, habis bertahanus, tiba-tiba ada yang memanggil gitu, ya Muhammad gitu kan. Tiba-tiba ada yang memanggil. Nabi kaget, Nabi noleh ke kanan, kok enggak ada siapa-siapa. Nabi noleh ke kiri, enggak ada siapa-siapa. Nabi noleh ke belakang, juga enggak ada siapa-siapa. Nabi pas farafa'tu ra'si faidal malak alladhi ja'ani bi hira'in jalisun ala kursi bainas sama wal ard. Maka ketika kemudian saya, kata Rasulullah, melihat ke langit, wah, aku melihat malaikat yang lagi duduk dengan begitu besarnya, yang duduk di sebuah singgasana kursi yang lebarnya itu bainas sama wal ard. Dan ini mitra muslim hafizahumullah, malaikat Jibril ya menunjukkan wujud aslinya. Jadi satu-satunya manusia yang bisa melihat wujud asli Jibril di dunia itu cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun manusia yang bisa melihat wujud asli Jibril di dunia, maksudnya, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, termasuk Nabi Adam alaihissalam ketika di dunia, sampai dengan Nabi Isa alaihi salam, tidak memiliki kemampuan untuk bisa melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Selama ini Jibril dilihat dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia. Jadi Jibril merendahkan grade-nya, menjelma menjadi manusia supaya bisa dilihat oleh para nabi, para utusan Tuhan. Namun pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril tidak dalam bentuk aslinya. Itu pun cuma sekali. Itu pun cuma sekali, yaitu pas waktu turun surat Al-Alaq atau surat Al-Mudassir. Ada yang menyatakan 2 kali kalau kita ambil dua-duanya ini, yaitu surat Al-Alaq Nabi juga melihat dalam bentuk aslinya, dan surat Al-Mudassir juga Nabi melihat dalam bentuk aslinya. Nah, karena memang Jibril ini kan dimensinya sangat luar biasa besar, dan manusia tidak bisa memiliki kemampuan untuk bisa melihat bentuk aslinya. Dan kalau manusia yang lain sudah hancur ketika melihat Jibril dalam bentuk aslinya, ya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW efeknya cuma demam, efeknya cuma menggigil, efeknya cuma ketakutan yang luar biasa. Maka ketika melihat Jibril dalam bentuk aslinya, itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW fajaistu minhu ru'ba, ya. Akhirnya Nabi kemudian ketakutan hingga sampai jatuh tersungkur itu kan. Bayangkan Nabi itu, ya. Ya, untung Nabi Muhammad ya masih memiliki kekuatan itu kan. Kalau manusia yang lain aja udah hancur itu ngelihat Jibril dalam bentuk asli. Sehingga akhirnya beliau mendatangi keluarganya dan menyatakan dassiruni. Maka fadassaruni, maka kemudian kata Rasulullah, mereka keluargaku termasuk Khadijah binti Khuwailid itu menyelimutin diriku. Nah, setelah itu baru turun ya ayyuhal mudassir kum fa'andir. Nah, ketika orang berselimut itu kan merasa nyaman itu kan. Ketika orang berselimut merasa nyaman, akhirnya wis malas untuk ngaji, malas untuk berdakwah, kan begitu kan. Maka kemudian Allah mengatakan, kum ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut itu kan. Hai orang yang berselimut. Jadi Masya Allah, kemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad itu nggak pernah manggil nama itu kan ya. Ya Muhammad itu nggak pernah ya. Ya ayyuhal mudassir, hei orang yang berselimut, yang merasa nyaman dengan selimut, yang merasa terlindungi dengan adanya selimut. Selimut itu disar kan, disar itu kan sesuatu yang melindungi dirinya dari hal-hal tertentu, termasuk dari hal yang menyangkut ketakutan psikologis. Maka Nabi Muhammad itu merasa nyaman dengan disar itu selimut ya, sehingga akhirnya disebut dia mudassir, karena berselimut terus itu kan. Ayo sudah waktunya, kum, bangun, fa'anzir, berdakwalah, begitu tuh. Kurang lebih seperti itu, saudaraku ikhwata din hafizakumullah. Agak berbeda dengan Al-Muzammil ya. Kalau Al-Muzammil itu surat sebelum Al-Mudassir. Al-Muzammil dalam bahasa Indonesia sama-sama artinya apa? Artinya berselimut. Cuman kalau Al-Muzammil ini lebih kepada arti kiasan. Jadi Al-Muzammil dari kata zamil. Zamil atau zamala. Zamil itu sesuatu yang melekat. Makanya kenapa teman pun disebut zamil. Fan zamil. Mana temanmu? Zamili fil bait misalnya, zamili temanku. Jadi orang kalau temannya itu sudah sangat dekat banget itu kan, itu namanya zamil, karena sudah melekat gitu kan ya. Jamaknya zumala itu kan ya. Jamak dari zamili zumala.
Nah, muzammil adalah orang yang melekatkan sesuatu dalam dirinya supaya bisa menjadi tenang. Ya, itu yang disebut juga dengan selimut kan begitu. Cuman kalau surat Al-Muzammil itu konteksnya dengan Qiyamul Lail, ya kapan-kapan nanti kita coba bahas. Konteksnya dengan orang kalau sudah berselimut itu kan wangel ngadeg untuk bangun malam kan gitu kan. Nah, konteksnya itu kenyamanan kalau Al-Muzammil. Sedangkan kalau Al-Mudassir berselimut itu dalam konteks ketakutan. Nah, ketika ketakutan kemudian setelah merasa terlindungi dengan selimut tadi itu dan merasa nyaman dan nggak merasa bergerak, maka disinilah Allah kemudian menganjurkan, ya ayyuhal mudassir, kum, bangun, ayo bangun, bangun untuk bergerak, bangun untuk terus berdakwah, bangun untuk terus melakukan amalan-amalan saleh yang bisa mengajak orang juga untuk berbuat yang saleh. Nah, itu saudaraku ikhwati hafizakumullah terkait dengan prolog dari ya ayyuhal mudassir. Nah, dari ayat atau surat Al-Mudassir ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini, saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, beberapa ulama dan banyak ulama kemudian mengambil motivasi spirit bahwa dari surat Al-Mudassir ayat 1 dan sampai dengan ayat 7 ini menjadi kaidah bagi kita para dai-dai Allahu Rabbul Alamin untuk berdakwah kepada Allahu Rabbul Alamin, mengajak masyarakat untuk menuju kepada Allahu Rabbul Alamin. Nah, kaidah-kaidah itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 ada 6. Ada 6 kaidah yang harus kita fahamin dari surat Al-Mudassir ini. Yang pertama, sebelum saya stop dulu untuk pariwara, yang pertama adalah apa? Yaitu kaidah kum fa'anzir. Bangun, bahasa anak muda itu gercep, kok sampai gerak cepat gitu. Dakwah itu harus gerak cepat itu, nggak boleh lemes, nggak boleh mager, malas gerak. Dakwah itu gerak cepat. Hujan pun ditembus gitu kan ya. Panas pun jalan gitu kan ya. Dibanding dengan panasnya zaman Nabi Muhammad, nggak ada apa-apanya kita. Kum fa'anzir, ayo bangun, berdiri. Kum itu berdiri, bangun dalam konteks yang positif. Fa'anzir, maka bergeraklah untuk melakukan peringatan, melakukan gerakan dakwah kepada masyarakat di sekitar kita. Sudah tentu mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, dan kemudian masyarakat. Nanti akan kita perdalam lagi setelah yang satu ini. Wallahu a'lam bishawab. Wahai orang yang berselimut ya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Ini yang tadi sempat disampaikan Ustaz Muhammad Yunus Sahal di sesi yang pertama, yaitu kaidah yang pertama ya dari seorang dai. Kita semua adalah dai, itu maksudnya ya. Jadi kita semua adalah dai, dan kaidah pertama adalah gerak cepat. Jadi jangan mager, jangan malas ketika memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Baik, di pagi hari ini Mitra Muslim kita mengkaji surah Al-Mudatsir ayat ke-1 sampai 7, motivasi dari surah ini. Dan Anda bisa bergabung melalui telepon 0315624555 atau silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp 0855300938. Seperti ada Ibu Amalia ini ya, beliau menanyakan perbedaan Mudatsir sama Muzammil. Ternyata udah dijelasin Ustaz tadi di awal ya, apa bedanya antara Muzammil dan juga Mudatsir. Terima kasih Ibu. Kemudian penelpon ya di 0315624555. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maria, ya silakan Ibu. Iya, gerak cepat kata. Iya. Mengalahkan yang lain yang gerak cepat ya, nelpon. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maria. Ini Pak Ustaz, saya mohon pencerahannya ya Pak Ustaz. Saya itu kan dari kecil itu seneng sama komiknya Nabi Muhammad. Nah itu kan ada kisah 25 Rasul. Di situ yang saya tahu Nabi Muhammad itu kitabnya dari kecil Pak Ustaz ya, katanya sih lewat mimpi gitu. Itu yang kitanya. Terus waktu dibedah itu dadanya itu di Gua Hiro itu umur 12 tahun Pak Ustaz ya. Terus umur 25 tahun menikah dengan Khadijah. Terus umur 40 tahun diangkat menjadi nabi. Terus pas sebelumnya itu dia dalam kandungan ditinggal mati sama ayahnya. Umur 6 tahun ditinggal mati sama bundanya. Lalu dia itu
diasuh oleh pamannya. Itu saya mohon pencerahannya Pak Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Yang mana? Pencerahan yang mana? Ya pencerahannya kisahnya itu sampai segitu panjangnya itu saya minta pencerahan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena disampaikan Bu Maryam kisahnya sepanjang itu, jadi memang nggak bisa kita kisahkan di sini, Bu ya, karena panjang banget. Dan terus kalau bergabung sesuai dengan tema kita ya tentang dai, termasuk tadi juga yang disampaikan Ustaz kaidah menjadi dai. Terima kasih. Tapi sudah gercep Ibu bergabung. Berikutnya saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Aan di Surabaya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aan. Silakan. Gini Ustaz, saya tadi mendengarkan bahwa kita semua adalah dai, bukan hanya Ustaz, bukan hanya ulama begitu. Ya, tapi tentunya mesti kita yang berdai itu harus punya ilmu ya Ustaz. Kalau ilmunya tidak mumpuni kan ya nanti seperti air PDAM kata Ustaz. Sampai ke sana pembahasannya Ibu. Iya. Ya, terus kemudian yang kedua gitu Ustaz. Dapat juga dengan bahwa Allah itu tidak pernah memanggil Nabi dengan nama aslinya, dengan nama Muhammad. Kenapa ya Ustaz? Apa ada sesuatu yang mempunyai asli? Karena sebenarnya kalau manusia kalau dipanggil namanya itu kan sepertinya lebih merasa dimuliakan Ustaz ya. Padahal Allah tidak pernah memanggil Nabi dengan nama panggilan Muhammad, tapi dengan istilah ya Mudasir, ya Jamil kan begitu. Itu mungkin ada arti atau dibalik itu apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih sudah bergabung ya. Baik, kita jawab dulu Ustaz atau bagaimana? Iya, boleh. Saya perdalam dulu yang pertama ya. Nanti saya jawab Bu Maria sedikit sama Bunda Aan nanti. Jadi mitra muslim hafizakumullah, ini yang pertama ini maksudnya adalah kum fa'anzir. Jadi dimulai dengan kata-kata kum. Kum itu dari kata qamah. Qamah itu berdiri tegak lurus. Itu namanya qamah. Makanya kenapa kalau sholat itu kan disebut iqamatus sholah ya, iqamatus sholah. Jadi berdiri tegak lurus dan ajek. Jadi berkesinambungan. Makanya dalam berdakwah itu berkesinambungan. Ketika ayat ini turun, mitra muslim hafizakumullah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan kum ya Muhammad, ya kan? Kum ya Rasulullah, bangunlah fa'anzir dan berilah peringatan. Maka sejak itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi beristirahat kecuali selalu berdakwah kepada Allah Rabbul Alamin. Istirahatnya Nabi itu ya sholat, beribadah, itu istirahatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sejak itu terus berdakwah dalam hidupnya. Tidak ada satupun dalam celah kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali berdakwah, kecuali terus melakukan kebajikan. Karena tugas Nabi itu, tugas inti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah. Dan kemudian dakwah itu diteruskan oleh umat-umatnya dari generasi-generasi sampai sekarang. Makanya kalau tadi saya menyatakan bahwa likulli muslim da'in, setiap muslim itu adalah dai. Itu tugas pokok kita, itu dai. Nah, kalau Bundaan tadi bertanya, bagaimana dengan ilmu? Ya lain. Kalau jadi ustadz itu baru butuh ilmu, intinya. Kalau jadi kiai butuh ilmu. Jadi kalau dai yang ustadz itu kan butuh ilmu itu loh. Dalam arti ilmu ini ilmu yang berkaitan dengan keagamaan gitu kan. Tapi kalau seorang dokter misalnya gitu, seorang ibu rumah tangga kayak Bundaan misalnya, atau siapa saja ya, siapa yang ibu rumah tangga, mungkin dia nggak paham ilmu tafsir, dia nggak paham ilmu hadis, memang nggak perlu banget ke situ gitu loh, nggak paham baca kitab gundul ya, kitab yang tidak ada harokatnya atau bahasa Arab yang nggak ada harokatnya, dia nggak paham begitu kan ya, itu nggak perlu banget ke situ, karena untuk ngajak orang sholat tuh kan nggak perlu usul fikih gitu, ngajak orang sholat ya, ngajak orang untuk ayo ngaji, itu nggak perlu, kita bisa ngaji dulu gitu loh. Saya katakan nggak perlu, tapi penting kita bisa ngaji dulu, karena bagaimana kita mengajak orang untuk berbuat baik, kita belum melakukannya. Nanti kita teruskan, jawab dulu telepon Mas Nasir. Oh berhenti teleponnya ini.
Kita sapa dulu ya. Ya. Oh, terputus Ustaz. Ya, baik. Oke. Jadi Lanjut. saudaraku akhwatuddin fillah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dia ya. Iya. Silakan Ibu. Iya. Mohon maaf sebelumnya pertanyaan saya mungkin ya nggak sih gini. Saya pernah dengar seorang ya penceramah gitu ya, seorang dai menganjurkan atau menyarankan kalau pada hari tersebut, pada hari sesuatu itu ya antara pokoknya selain Kamis, Jumat sama Senin itu nggak boleh boleh dibolehkan potong kuku. Nah, selain dari itu nggak padahal Allah kan menciptakan hari itu semuanya baik. Nah, itu minta tolong saya mau penjelasannya. Mohon maaf sebelumnya tolong. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jangan mohon maaf dulu ya. Kemudian temanya dulu, tema kita nanti kita terlalu panjang bahasannya. Oke, tadi Ustaz bisa lanjut dulu Ustaz ya tentang kumpaan itu. Ya. Jadi butuh ilmu usul fikih ya. Kalau ilmu dalam arti ilmu umum ya memang kan semua muslim kan harus berilmu gitu kan ya. Tanpa ilmu ya bullshit. Ibadah pun harus berilmu. Tapi jangan dipahami ilmu usul fikih, dipahami usul hadis, wah mustalahul hadis, ilmu arud, ilmu badi dalam balaghah, waduh. Kayak iso dakwah kalau masih kayak begitu. Itu ustadz itu kayak begitu itu. Bukan jadi saya yang dimaksud dai itu semua orang bisa jadi dai. Semua muslim dai. Dan tidak semua dai itu ustadz. Tapi kalau ustadz ya udah pasti harus dai kan. Jangankan ustadz, dokter aja dai, ibu rumah tangga aja dai ya gitu kan ya. Jadi dai itu adalah salah satu karakter pada pribadi muslim yang harus melekat pada diri seorang muslim. Kita jawab dulu telepon. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Aan tadi Ustaz ya, tentang punya ilmu di seorang dai. Baik, berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu siapa ini Bu? Bu Fatimah. Bu Fatimah di Sepanjang. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatimah. Saya mau tanya, seperti Rasul kan pemimpin dunia, tidak hanya satu negara saja, tapi beliau hanya meninggalkan baju besi. Kalau kuliahnya sebagai pemimpin seperti itu. Ada yang menyebut bahwa beliau tidur alaskan daun sehingga membekas di punggungnya. Yang saya tanyakan ini, apakah itu benar atau hanya wadiatan bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh ngenak nama ini sebelum ayatnya itu enak. Bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih, mohon maaf. Sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatimah di Sepanjang, terima kasih ya. Dan kita sapa lagi yang lain ini yang bergabung di 0315624555. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak siapa Bapak? Dengan Abdul Halim Surabaya. Abdul Halim, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Halim. Alhamdulillah, terima kasih. Begini Ustaz, tadi ada kata-kata kalimat likul di muslim da'i, itu saya. Da'in. Jadi saya juga merasa menjadi da'i berarti. Ini kaitannya dalam rumah tangga saya. Saya sebagai menantu
Dan mertua saya punya anak yang anaknya itu sulit sekali untuk disuruh diajak melakukan sholat gitu Ustaz. Nah, saya sendiri dalam hati kepingin supaya menjadi dai yang benar-benar dai gitu. Tapi dalam hati tidak sanggup. Karena apa? Karena mertua saya tidak mampu juga, apalagi saya gitu. Itu status saya berdosa atau gimana? Dan yang kedua Ustaz, ya, maaf. Yang kedua, untuk mertua saya itu batasannya sampai kapan gitu, sampai kapan untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya itu. Pada siapa? Kepada anak kandung yang tadi itu ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halim, terima kasih. Ustaz, kita harus jeda dulu ya. Oke, siap. Ya, ada beberapa pertanyaan tadi yang belum kita jawab di sesi sebelumnya, Mitra Muslim ya. Ada Umi Maryam, ada Bu Diah, Bu Fatimah, Pak Abdul Halim, Ibu Andri. Sebenarnya masih ada satu sih yang belum dijawab Ustaz, tentang kenapa Allah tidak memanggil Rasulullah itu dengan nama ya, dengan sebutan-sebutan tertentu. Ya, silakan Ustaz. Baik, jadi saya tambahin untuk Bundaan ya. Jadi itu tadi jawaban saya mengenai bahwa saya butuh ilmu dong Ustaz kalau berdakwah. Nggak usah. Butuh ilmu dalam arti usul fikih, usul hadis, mustalah hadis, ilmu badik, ilmu balaghah, ilmu nahwu, sharaf dan bla 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 macam-macam. Itu urusan ustaz. Itu untuk jadi ustaz itu harus begitu. Jadi ustaz jangan ustaz kaleng-kaleng gitu kan ya. Ustaz itu ya harus benar-benar, jangan gara-gara pernah jadi foto model terus kebetulan pinter ngomong akhirnya ceramah gitu kan. Nah itu kan kayak begitu, itu dai bukan ustaz itu kan ya. Jadi kalau ustaz itu harus butuh ilmu itu kan. Ustaz itu minimal ilmu baca Qur'annya, ilmu baca kitabnya itu harus ada itu. Kalau ustaz suruh baca kitab gundul nggak bisa, wah ya itu ya ustaz yang kurang berkualifikasi gitu loh bahasa kita begitu ya. Tapi untuk dai nggak harus ke situ. Dai itu siapapun harus bisa, dokter, bahkan ngapunten nggak iso ngaji Quran pun ya. Kalau ada orang kemudian berbuat maksiat, tegur, itu dai, tugas kita. Likulli muslim da'in, setiap muslim itu dai. Seperti itu Bundaan ya. Yang kedua tentang kenapa Allah itu tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Ya kata para ulama itu karena begitu Allah memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak menyebut nama itu kan. Kalau manggil kalau manggil tidak disebut ya ayyuhan nabi ya kan, ya ayyuhan nabi ya kan. Dipanggil dengan gelar kenabiannya atau dipanggil dengan arti kiasan ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil itu kan ya. Seperti itu saudaraku ikhwatatina fillah, dan itu menjadi pelajaran bagi kita ya. Kita kalau manggil nama Nabi Muhammad ya jangan ya Muhammad begitu kan ya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah ya kan ya. Ya bolehlah tambah ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah, ya silakan, gak ada masalah. Tapi yang penting jangan langsung manggil nama begitu kan ya, karena Allah saja nggak manggil nama. Itu pelajaran yang luar biasa. Nah, ada hal yang menarik dari sekian pertanyaan tadi itu adalah Pak Abdul Halim ya, dengan Pak Abdul Halim tadi bertanya apa tadi agak lupa ya, dakwah ya, dalam berkaitan dakwah. Jadi sebatas apa dia punya ipar itu kan, mertuanya untuk mengajak anaknya yang buandal. Terus pada diri Pak Abdul Halim itu sebatas apa dia harus berdakwah untuk saudaranya itu kan, anak daripada mertuanya itu. Dakwah itu ada dua macam ya, ini belum saya masukkan di artikel, nanti insya Allah saya akan masukkan. Jadi terkait dengan kum fa'anzir itu, yang namanya dakwah itu ada dua macam. Terkait dengan sebatas apa kita ini memberikan dakwah itu kan ya. Yaitu yang pertama dakwah ala tabligh ya. Dakwah ala dasar tabligh. Yang kedua dakwah ala dasar al-wiqayah. Jadi kalau hierarkisnya itu orang tua ke anak itu dai kan. Orang tua kan dai kepada anak, anak juga dai kepada orang tua kan begitu kan, semua kan dai kan begitu kan. Orang tua kepada anak itu dakwahnya itu mitra muslim itu wiqayah. Kalau orang tua kepada anak itu dakwahnya wiqayah. Wiqayah itu apa? Itu terinspirasi firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara.
Ku itu kan dari kata waqayaki wiqayah itu menjaga. Jadi kayak kalau ada gelas di meja saya begitu misalnya, kalau ada orang jangan sampai jatuh Pak Ustaz, saya harus jaga ini jangan sampai jatuh. Kalau sampai jatuh berarti saya gagal. Itu namanya wiqayahnya nggak berhasil. Misalnya di markas kami di sini atau di studio itu kan ada security, pengamanan. Tugas security apa? Menjaga. Kalau sampai kebobolan berarti kan penjaganya gagal. Maka demikian antara orang tua kepada anak itu sifat dakwahnya itu wiqayah, menjaga. Jadi ngapunten mohon maaf mitra muslim, kalau ada anak-anak kita atau ada seorang anak yang kemudian maaf pakai you can see everything and anymore di jalanan padahal sudah balik gitu kan. Orang tua nggak boleh bilang begini, maaf Pak Ustadz sudah saya kasih tahu tapi bandel. Nggak bisa kalau gitu. Kenapa? Karena tugas dakwahnya orang tua kepada anak, tugasnya sifatnya sifatnya adalah wiqayah, dijaga. Jadi kalau sampai kemudian anak itu ngumbar aurat, berarti gagal itu wiqayahnya. Beda dengan ipar gitu kan. Jadi ipar seperti posisi Pak Abdul Halim kepada iparnya kepada anak dari mertuanya, itu sikapnya atau sifatnya ada tabligh, dakwahnya tabligh. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin, ya kan? Kata Allah, katakan ya Muhammad, wa ma alaina, tidaklah ada tanggung jawab kepada kami illa kecuali al-balagh, itu nyampein aja. Seperti ustadz kayak kita narasumber seperti host kita Mas Nasir, tugas dakwahnya ya sifatnya kalau ke orang lain itu kan, itu sifatnya tabligh, sekedar menyampaikan. Ya kalau nggak ngikut ya sudah lepas tanggung jawab kepada Allah Rabbul Alamin, udah lepas tanggung jawab kepada Allah. Tapi kalau kita nggak pernah menyampaikan sama sekali gitu kan ya, nggak pernah berdakwah, nanti kita ditanya sama Allah. Dan kita nggak punya ma'adzirah, kita nggak punya alasan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kita sampaikan soal mereka mau ngikut enggak, mau urusan mereka kepada Allah. Yang penting kita sudah punya ma'adzirah, punya alasan kepada Allah Rabbul Alamin, bahwa saya sudah nyampein. Itu tabligh namanya. Tapi kalau posisi orang tua nggak boleh tabligh, nggak boleh sekedar nyampein, harus benar-benar. Nah, kalau kamu keluar dari pintu itu, rambutmu kelihatan, kau bukan anakku. Itu kasarnya begitu. Karena apa? Karena wiqayah itu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Enggak boleh hanya, sudah Pak Ustaz, sudah tak kandani Pak Ustaz, saya ngeyel. Enggak bisa. Harus tuh wiqayah gitu. Anak-anak sendiri ya. Oke. Dan itu menyangkut prinsip. Yang prinsip, kalau yang nggak prinsip, misalnya anak nggak mau ke masjid, itu kan itu nggak sampai prinsip wajib atau misalnya menyangkut prinsip akidah itu kan. Aurat itu kan prinsip itu kan. Kalau saya mau ke masjid, ya weh pokoknya ojo sholat ngono itu nggak apa-apa, masih kendor sedikit itu kan. Tapi kalau urusan sunnah ya. Tapi kalau urusan wajib, anak nggak sholat, kalau kau hari ini nggak sholat, maka semua tabunganmu saya sita. Begitu tuh, orang tua jadi imam, jangan kendor gitu kan. Begitu mitra muslim. So, saudaraku ikhwatadina hidzakumullah, ada pertanyaan yang belum saya jawab ini Mas Nasir. Itu tadi Pak Halim ya, kemudian itu Pak Halim. Tadi ada Maryam tentang kisah Rasulullah, kemudian dia tentang motong kuku tadi Ustadz ada yang menyebutkan selain Kamis, Jumat, Senin, ini tentang kesunahan mungkin tidak dibolehkan. Ibu Fatimah yang terakhir tentang apakah seorang pemimpin itu memang tidak boleh mengenakkan dirinya sendiri sebelum ya rakyatnya itu bisa sejahtera ya, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, saya jawab sekaligus saya closing ya Mas Nasir karena waktu ya. Oke. Jadi untuk Bu Fatimah itu nanti akan saya bahas secara lebih detail pada ayat wasiyabaka fatahhir. Dai itu harus pakaiannya itu nggak harus branded gitu loh, tapi bagus gitu loh, enak dipandang gitu loh. Dai kok kempros gitu kan ya. Ini kakek guru saya itu pernah ya, Profesor Dr. Rasid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, kata guru saya itu ketika ada santrinya yang yang bajunya itu bedah Mas, robek gitu loh, dipakai
dipanggil sini kamu sini. Langsung dirobek sekali. Kamu dai kok kempros kayak begitu. Ayo beli, tapi dikasih duit. Habis ngerobek dikasih duit nih kan begitu kan. Suruh beli bukan dirobek dia enggak ngasih duit begitu. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, nanti itu akan saya bahas lebih dalam lagi ya. Mengenai kisah Nabi itu maaf ya, itu kan memang cuman yang saya koreksi itu Nabi itu bukan di Gua Hira di bedahnya, itu saja yang saya koreksi. Yang jelas bahwa baguslah bagi ibu siapa tadi Bu Maria ya untuk menanyakan Ibu Maryam untuk menanyakan kisah-kisah. Karena ingat ya, Al-Qur'an itu terdiri dari 3, kisah, akidah dan ibadah hukum. Sepertiga Al-Qur'an itu adalah kisah. Dan di Al-Baqarah itu kan 2/3 Al-Baqarah itu adalah kisah. 2/3 Al-Baqarah. Artinya apa? Ibu ya, Bapak semuanya mitra muslim. Kita ini untuk membangun karakter hidup kita itu kita bangun dengan cara kita memahami kisah-kisah sejarah masa lalu supaya kita lebih bersemangat mengambil pelajaran. Oke, itu saja yang bisa saya jawab sampaikan. Dan tentang pontong lain sebagainya itu memang di beberapa kitab itu memang disebutkan hari-harinya itu kan ya. Bahkan kalau di luar hari Jumat atau itu yang tadi disebut hari Senin atau hari apa itu kan itu malah ada hal-hal yang buruk gitu. Tetapi itu masih khilaf di kalangan para ulama mengenai faedah-faedahnya itu. Tetapi ada kitab yang menyebutnya. Jadi kalau ada seorang dai yang mengungkapkan itu bisa jadi berdasarkan kitab bacaannya referensi. Itu khilafiyah saja ya. Artinya tidak perlu diperuncing itu. So, mitra muslim, mohon maaf kalau tidak terjawab semua. Nanti masih kita bahas lagi karena ini masih kaidah pertama. Next nanti kita akan lebih dalam lagi untuk membahasnya. Bahwa yang paling penting kita ini kalau bisa jangan sampai mager terus. Karena kalau kita kepingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, jangan hanya mensolehkan diri, tapi bagaimana kesolehan kita mampu membuat jalan terang benderang kesolehan bagi orang lain. Itulah dakwah. Likulli muslim da'in. Insyaallah kayak apa kaidahnya yang kita ambil motivasi spiritnya dari Al-Mudaththir, insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.